Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seudia Nur Apriliani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Seni Budaya di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Ma'arif NU Pandaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Budia mau tahu dulu nih bagaimana kabarnya anak-anak Budia hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih. Oke. Meskipun ini di suasana pagi menjelang siang ya, saya harap kalian tetap semangat sampai di akhir pembelajaran nanti. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa di pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat keberkahan. Baik anak-anak, sebelumnya Budia ingin cek kebersihan dulu di kelasnya ya. Kalau misalnya kalian menjumpai sampah di sekitar kalian, bisa kalian amankan terlebih dahulu untuk nanti setelah pembelajaran bisa dibuang di tempat sampah. Yang selanjutnya saya minta kalian bisa mengeluarkan gawai atau handphone kalian ya, tapi jangan digunakan terlebih dahulu. Silakan ditaruh di atas meja saja, tidak apa-apa, karena pembelajaran kita hari ini nanti akan menggunakan HP, akan menggunakan gawai. Tapi tunggu instruksi dari Budia terlebih dahulu. Oke ya. Sebelumnya Budia mau mengabsen terlebih dahulu. Apakah di kelas 10.1 ini hari ini ada yang tidak masuk? Nihil masuk semua ya? Ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, seperti yang kalian lihat di LCD ya, kali ini materi kita hari ini berkarya tari. Oke, kita juga sudah menggunakan baju praktik ya. Berarti hari ini kita nanti siap untuk praktik. Nah, sebelum itu untuk bisa meng-refresh pikiran kita dan juga supaya bisa menambah motivasi kita. Nah, saya minta kalian untuk berdiri. Kita ice breaking dulu. Yuk, kita berdiri semua. Saya beri gerakannya terlebih dahulu. Jadi, gerakannya yang pertama, kita tepuk tangan dulu ya, sambil nunggu musiknya, kita tepuk tangan. Setelah itu, tangan ke depan, ke atas, ke tengah, disilangkan. Ya, itu diulangi 2 kali. Kemudian digulung-gulung kanan, gulung-gulung kiri, kemudian kanan kiri kanan kiri. Ya, lalu setelah itu berputar ke kanan, berputar ke kiri. Kita coba ya. Oke, kita coba dengan musiknya. Ada yang tahu ini? Soundtracknya apa ini? Piala Dunia yang sekarang ya. Oke, kita coba gerakannya. Siap-siap. Ke depan. Depan. Atas. Tengah. Kanan. Nan, kiri. Nanti, nantri.
Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira kalian familiar ya sama lagunya? Ya, yang saat ini juga lagi viral dan booming tentang bagaimana semaraknya Piala Dunia. Nah, selain itu juga, kenapa sih kok saya mengambil lagu ini? Nah, ternyata makna di dalam lagunya ini juga luar biasa, ya. Yang bagaimana mengharuskan kita untuk tetap semangat, ya, meraih mimpi dan berusaha untuk mewujudkannya. Saya yakin setiap orang kan pasti punya harapan dan cita-cita ya. Nah, mulai sekarang bagaimana kalian bisa mewujudkan mimpi itu? Nah, mulai sekarang harus bisa dilakukan, merintis ya. Semangat untuk menuntut ilmu. Oke, anak-anak. Materi minggu lalu, masih ingat ya, kita sudah mempelajari apa saja? Unsur gerak tari yang terdiri dari apa saja? Ruang, waktu, dan tenaga. Kaitannya di sini dengan unsur gerak ya. Ruang, bagaimana lebar sempitnya gerakan. Kemudian kalau waktu berarti hubungannya dengan tempo ya. Cepat lambatnya gerakan tersebut ya. Setelah itu, selain unsur gerak tari, kita juga sudah mempelajari apa? Nah, nilai estetis di dalam tari. Kire, nilai estetis di dalam tari ada apa saja? Silahkan. Ada wirogo, wiroma, sama wiroso. Oke, kalau wirogo? Wirogo itu tentang gerakan yang kita lakukan dalam tari. Oke, pintar. Terus selanjutnya? Lalu wiromo tentang irama, tarian. Dan satu lagi wiroso tentang penghayatan yang saat kita lakukan saat tari. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Wirogo, wiromo, wiroso. Saya harap kalian tidak melupakan materi ini. Di hari ini kita nanti akan fokus ke wirogo ya. Karena kita nanti kan praktek. Jadi bagaimana kesiapan tubuh kalian dalam menari. Selain kita mempelajari nilai estetis di dalam tari, kita juga sudah mempelajari minggu lalu tentang langkah-langkah penciptaan tari. Oke, langkah-langkahnya ada apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Nela. Eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Oke, ada 4 tahap ya. Kita ulangi apa saja? Eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan yang terakhir komposisi. Ya, saya harap kalian tidak melupakan ya materi ini. Ini sudah materi minggu lalu ya. Di dalam eksplorasi sendiri ini ada banyak sekali ya rangsangan-rangsangan ya, terutama kita bisa mencari gerakan itu dari berbagai sumber. Dari sumber apa? Audio, visual, dan kemudian visual. Kita bisa sesuatu hal yang kita lihat, kita bisa jadikan bahan untuk gerakan. Kemudian apa yang kita dengarkan juga bisa digunakan untuk gerakan. Misalnya melihat ya, visual, kalian melihat ada pohon tertiup angin ya. Setelah itu misalnya ada hewan ya, gerakan hewan, kemudian distilisasi, dijadikan gerakan, diperindah, itu juga bisa. Cerita-cerita rakyat juga bisa digunakan sebagai sumber kalian membuat gerak tari. Oke, ini sudah ya materi di minggu lalu. Nah, ini mengulang saja tentang materi minggu lalu. Nah, sekarang Budia mau tanya dulu. Mencipta karya tari itu mudah. Bagaimana dengan pernyataan yang seperti ini? Kalian setuju tidak? Ya, setuju tidak dengan pernyataan ini? Gak apa-apa, kalian ungkapkan saja. Setiap anak pasti setuju, Bu. Iya, mudah sekali menurut saya. Ya, atau mungkin susah, Bu, karena saya tidak ada pengalaman untuk membuat karya tari. Bagaimana? Mencipta karya tari itu mudah. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Nanti kita buktikan ya bagaimana. Nah, selain itu juga tentang rangsangan-rangsangan tadi, saya harap kalian juga tidak melupakannya, karena di akhir pembelajaran nanti saya minta kalian untuk menyimpulkan kira-kira yang kita lakukan hari ini itu termasuk rangsangan apa? Jenis eksplorasi apa? Ya. Oke. Dari gerakan-gerakan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari itu bisa digunakan untuk gerakan atau untuk tarian. Nah, kalau misalnya kalian tadi ada yang bilang susah, Bu. Nah, apakah kalian setiap hari tidak bergerak? Bergerak kan ya? Nah, bergerak ya. Jadi dari gerakan aktivitas apapun itu bisa digunakan untuk menari. Bedanya apa antara gerakan tari sama gerakan aktivitas biasa? Bedanya apa? Lebih indah. Oke, gerakannya diperindah gitu ya, biar enak dipandang mata, Bu. Nah, seperti itu. Sekarang saya minta perwakilan satu orang untuk bisa maju ke depan. Saya minta, ayo sini maju ke depan. Nah, kalian kan
kalau mungkin dulu ada pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran sejarah, pernah nggak kalian ditugasi untuk mencatat aktivitas yang kalian lakukan mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali? Pernah? Pernah. Oke, saya minta Naisila ya, Naisila untuk menjelaskan kegiatanmu hari ini sudah melakukan aktivitas apa saja. Yang pertama, bangun tidur. Oke, bangun tidur. Seperti apa bangun tidurnya? Gimana bangun tidur? Langsung turun. Kemudian setelah bangun tidur, merapikan. Kemudian mandi. Ya, mungkin salah satu gerakan mandi seperti apa? Oke, gitu ya. Nah, dari gerakan mandi ini bisa lo dijadikan gerakan yang kemudian dikasih hitungan. Yuk, gimana gerakannya itu tadi? Gini, oke, 1, 2, 3. Nah, bisa ya digunakan sebagai sumber geraknya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Aziza, silakan maju. Itu tadi dari segi aktivitas sehari-hari. Coba sekarang saya mau tanya, olahraga apa yang kamu sukai? Olahraga apa? Voli. Voli. Oke, coba praktekkan gerak voli itu seperti apa? Gini, 1, 2, atau mungkin bisa dikreasikan ke kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah jadi dari gerakan aktivitas sehari-hari atau bahkan olahraga ya, hal yang kalian sukai itu bisa dijadikan gerakan tari jika kalian bisa memperindah gerakannya. Begitu. Terima kasih. Silakan duduk, Aziza. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta perwakilan satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Dipersilahkan Azhara untuk membacakan. Tujuan pembelajaran kali ini agar kita mampu mengeksplorasi ragam gerak dari gambar yang disajikan oleh Budia. Terus kemudian agar kita mampu memeragakan 5 ragam gerakan dengan 5 kali 8 hitungan dan menyusun karya tari hasil eksplorasi bersama kelompok. Ketika selesai nanti kita mampu menunjukkan hasil karya tari sederhana dengan hitungan bersama kelompok secara kompak dengan penuh percaya diri. Oke, selain itu juga saya mengharapkan di dalam pembelajaran kali ini kalian juga bisa menerapkan ya sikap sesuai dengan pelajar profil Pancasila yang mana di sini berkebinekaan global dan gotong royong. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini berkebinekaan global maksudnya adalah kalian bisa menghargai nanti karya yang dihasilkan oleh temannya. Yang selanjutnya adalah bergotong royong, bagaimana nanti kalian bisa bekerja sama dalam satu tim karena kita nanti akan berkelompok. Sebelumnya saya minta kalian tadi sudah ya mengeluarkan HP-nya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita dan praktek ya, kalian bisa untuk men-scan barcode yang ada di layar LCD ini untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian tentang materi berkarya tari. Silakan. Langsung kalian scan di layar LCD. Oke, bagaimana nak? Sudah semua mengisinya? Sudah. Oke, sudah mengisi kuesioner semua ya. Sekarang kita lihat untuk pemahaman kalian terhadap materi berkarya tari. Yang pertama tadi, apakah kalian memahami langkah-langkah dalam menciptakan gerak tari? Ya, ini banyak yang menjawab iya ya, 84% karena itu sudah kita lakukan di pertemuan minggu lalu. Yang selanjutnya, apakah kalian pernah memiliki pengalaman mencipta gerak tari? Wah, di sini banyak yang tidak pernah ya. Oke, nggak apa-apa, karena itu nanti kita akan lakukan hari ini supaya untuk menambah pengetahuan kalian. Saya rasa untuk materi yang minggu lalu kalian sudah paham semua. Untuk yang berkarya tari tadi banyak yang belum ya, nggak apa-apa karena hari ini nanti kita akan melakukan itu. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti kalian akan diberikan gambar dalam setiap kelompok, kemudian kalian mengamati gambar tersebut, kemudian mengeksplorasi gerakan dari gambar yang nantinya akan kalian dapatkan, kemudian
disusun atau dirangkai dan nanti dipraktikkan di depan kelas ya. Tuh. Nah, setelah ini, waktunya berkelompok ya. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan diperhatikan layar yang ada di LCD. Kira-kira kalian dapat kelompok berapa? Kelompok 1 ada Naisila, Akila dan Azhara. Kelompok 2 Kirina, Atala, Nela dan yang berikutnya. Sudah ya? Sudah, oke, baik. Setelah ini silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi saya minta ini nanti untuk kursinya bisa dimundurkan supaya nanti waktu praktek kalian bisa lebih leluasa lagi. Oke, siap? Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan dulu, kelompok 1 nanti bisa duduk di sebelah sini ya, di depan. Kelompok 2, kelompok 3, kemudian yang di belakangnya 2 tadi kelompok 4. Paham ya? Oke, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang Budia minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil gulungan gambar yang nantinya akan menjadi sumber referensi atau sumber eksplorasi gerak kalian. Silakan maju. Jangan dibuka terlebih dahulu ya. Tunggu instruksi dari Budia, kita buka bersama-sama. Ini tadi random ya ngambilnya, nggak tahu ini tadi dapat gambar apa ya. Nah, oke. Tapi sebelum itu, saya minta kalian untuk mengamati video yang berikut ini ya. Tariannya judulnya Bondan Tani. Nah, apakah di dalam tariannya tadi ada gerakan bertani? Ada ya, menanam ya, tandur tadi. Nah, itu kan dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau aktivitas yang dilakukan masyarakat sehari-hari untuk kemudian dituangkan menjadi gerakan. Nah, kali ini saya minta kalian untuk merefreshing sejenak ya, untuk rekreasi tapi dalam angan-angan. Kita di sini kan tinggalnya di Pandaan ya. Saya minta kalian untuk bisa menyebutkan ya, Pandaan ini notabene adalah banyak wisata yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira di Pandaan ini yang pernah kalian kunjungi, tempat wisatanya tempat mana saja? Masjid Cengho, oke, yang menjadi ikon ya, Masjid Cengho. Nah, dari apa yang sudah kalian sebutkan ini nanti ya, itu merupakan yang akan kita gunakan sebagai sumber kalian dalam mengeksplorasi gerakan. Nah, tadi kalian kan perwakilan kelompok sudah maju ke depan ya. Nah, sudah mendapatkan gulungan-gulungan gambar yang kalian sendiri masih belum tahu. Kira-kira kelompok saya dapat gambar apa ya, Bu? Dapat wisata apa ya, Bu? Nah, sekarang silakan kalian buka bersama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Ya. Oke, sudah semua. Kelompok 1 mendapatkan gambar apa? Candi Jawi. Selanjutnya kelompok 2 Kelompok Sewu. Kelompok Sewu, waterpark ya kemudian. Selanjutnya kelompok 3 Masjid Merah. Yang terakhir Masjid Cengho. Masjid Cengho. Oke, sudah semua. Saya minta sekarang kalian bisa mengamati gambar tersebut ya. Sebelumnya Budia mau membagikan LKPD atau lembar kerja yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengerjakan. Baik, sebelum itu Budia mau membagikan LKPD terlebih dahulu ya, merupakan lembar kerja yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Silakan dibuka di lembar yang kedua ya. Di sana ada identitas yang mana kalian harus menuliskan anggota kelompok kalian terdiri dari siapa saja, dituliskan di sana. Kemudian ada langkah-langkahnya juga. Jadi dari gambar yang kalian dapatkan itu nanti kalian deskripsikan ya. Kalian deskripsikan di kolom kedua. Kalau kolom yang pertama ya, kolom yang pertama tadi nama kelompok kalian silakan dituliskan. Nomor absennya juga jangan lupa ditulis ya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Kemudian di lembar yang belakangnya, nah di situ ada 2 kolom. Di mana yang kolom pertama di sana ada deskripsi dan titik-titik. Nah di situ dituliskan sesuai dengan tempat atau gambar yang kalian dapatkan. Misalnya deskripsi Candi Jawi ya, wisata Candi Jawi. Nah, seperti apa? Kalian jelaskan secara singkat di kolom deskripsi. Kemudian di kolom yang kedua ini Bu, seperti apa? Nah, kalian kan harus mengeksplorasi gerakan. Di kolom kedua ini nanti kalian bisa tuliskan gerak pertama ya, kalian itu bersumber dari mana. Misalnya di dalam wisata Candi Jawi atau Telaga Sewu, kalian kan bisa melihat aktivitas apa saja yang ada di wisata tersebut ya, anak ayunan misalnya atau mungkin berenang. Nah, dari gerakan-gerakan yang seperti itu nanti kalian tuliskan di sini ya. Misalnya Telaga Sewu tadi ya, gerakan yang pertama misalnya seperti ini. Nah, gerak pertama ya, atau ragam pertama. Kalian bisa menjelaskan kenapa gerakanmu seperti itu, karena apa? Bersumber kepada gerakan orang berenang. Kemudian yang kedua misalnya ayunan. Nah, seperti apa nanti? Misalnya kalian mencari aktivitas-aktivitas orang yang ada di sana, itu bisa kalian tuliskan ya. Gerak ke-1, gerak kedua sampai gerak ke-5. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu untuk mengerjakan deskripsi ya. 10 menit? Oke, 10 menit ya. Sudah semua untuk deskripsinya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang LKPD-nya dibiarkan terlebih dulu ya. Sekarang silakan kalian bisa mengeksplor gerakan dari gambar yang kalian dapatkan ya. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang ada pada wisata-wisata sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan itu. Silakan sekarang bisa berdiri untuk mengeksplorasi gerakan dan diperagakan bersama tim satu kelompoknya. Bu mau tanya, kalau gerakannya terinspirasi dari orang yang terkena ombak itu bisa nggak Bu? Boleh. Waktu di permainan kolam renang berarti ya, wahana kolam renang. Gimana gerakannya? Jadi kan. Oke, ya boleh. Pokoknya sesuatu yang menjadi atau aktivitas yang kalian temui di sana seperti apa bisa dituliskan.
anak-anak, bagaimana diskusinya? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah dituliskan semua? Sudah. Tadi ada deskripsinya juga sama 5 ragam gerakan. Setelah itu sudah kalian susun ya gerakannya semua? Sudah. Menjadi satu kesatuan, gerak 1 sampai gerak 5. Nah, yang setelah ini nanti kalian akan melakukan presentasi ya, dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya kelompok 1 nanti yang tampil, kelompok yang lain, kelompok 2 ya, silakan menanggapi, boleh menambahi atau misalnya memberikan sarannya boleh untuk kelompok yang tampil itu. Nah, jadi nanti kalian untuk maju ke depan membawa LKPD ya. Kemudian seperti biasa kalian melakukan perkenalan, kalian dari kelompok berapa, kemudian dibacakan deskripsinya dari wisata sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan. Kemudian setelah itu baru kalian praktekkan 5 gerakan tersebut, baru yang terakhir kalian beri alasannya. Kira-kira dari apa yang sudah kalian tampilkan itu gerakannya terinspirasi dari apa saja. Misalnya gerakan saya yang pertama tadi terinspirasi dari gerakan menyapu misalnya ya, atau mendayung. Nah, itu bisa kalian jelaskan di akhir setelah penampilan. Jelas? Jelas. Oke. Baik, sekarang silakan maju kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang lainnya bisa memperhatikan temannya ya. Presentasikan hasil eksplorasi kami. Kami mendapatkan suatu gambar yaitu wisata Candi Jawi. Untuk deskripsinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya akan saya deskripsikan tentang wisata Candi Jawi ini. Wisata Candi Jawi ini merupakan peninggalan bersejarah Hindu atau Buddha Kerajaan Singosari. Candi ini berada di perbatasan Pandaan dengan Prigen. Candi Jawi dulunya adalah digunakan sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan umat Buddha. Selain itu, Candi Jawi ini digunakan sebagai tempat perdarmaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir Singosari. Umumnya, wisatawan yang datang ke sana adalah untuk rekreasi dan kegiatan penelitian atau observasi. Sekian. Selanjutnya Ada pula hasil eksplorasi gerak kita yang akan kita tunjukkan. ya, silakan LKPD-nya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kira-kira dari gerakan tadi kalian terinspirasi dari apa? Gerakan pertama tadi terinspirasi dari penyembahan Penyembahan yang gini tadi ya, awal. Penyembahan. Selanjutnya? dan menerapkan susunan tangga yang ada di Candi Jawi. Oke, dilihat seperti gambarnya itu ya. Trap candi semakin tinggi gitu ya. Jadi kalian terapkan dengan posisi pola lantainya bersusun. Oke, terus setelah itu gerakan yang ketiga. Oh, gerakan yang kedua. Terinspirasi dari relief yang ada di Candi Jawi. Oh, reliefnya. Oke, sedetail itu ya, sampai reliefnya juga jadi inspirasi kalian. Ya, yang selanjutnya? Selanjutnya ragam ketiga juga terinspirasinya dari relief. Jadi relief. Yang keempat? Penjaga yang ada di depan. Penjaganya. Oke, patung yang ada di depannya itu. Oke, terus yang tadi sepertinya yang terakhir ada yang berputar. Itu dari penyembahan juga. Penyembahan, kebiasaan-kebiasaan orang di masa lalu ya untuk menyembah atau melakukan peribadatan di Candi Jawi. Oke, baik. Dari penampilan kelompok 1, ada yang bisa atau ada yang mau menanggapi? Ya,
Silakan. Gerakannya sangat bagus, terus kreatif sekali kelompok 1. Gerakannya juga sudah luwes gitu Bu, enak dilihat. Oke, terima kasih kelompok 2 dapat sudah menanggapi dari kelompok yang pertama. Oke, tepuk tangan dulu, silakan bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya yang berikutnya kelompok 2 silakan maju. Jangan lupa ya, kalau ada kelompok yang maju, kalian amati, kalian perhatikan dan diberikan tanggapannya. Karena itu termasuk masuk dalam penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksplorasi kelompok kami. Kami mendapatkan gambar wisata Telaga Sewu. Saya akan mendeskripsikan tentang Telaga Sewu. Wisata Telaga Sewu merupakan salah satu wahana waterpark dan tempat rekreasi yang menggabungkan konsep kolam renang alami dipadukan dengan beberapa permainan seperti sepeda air, kereta kelinci, playground, terapi ikan, dan berkuda. Selain itu, juga di sana digunakan sebagai tempat outbound dan berkemah. Oke, gerakannya bagaimana eksplorasi gerakannya yang terinspirasi dari Telaga Sewu. Untuk LKPD-nya saya dikumpulkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
Silakan Ella. Nomor 2, gerakannya bagus, bervariasi. Cuma pola lantainya terlalu berdekatan, jadi ada yang Baik anak-anak, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua ya, kelompok yang sudah menampilkan kreasi kalian tadi. Tarinya luar biasa, keren-keren. Mulai dari kelompok 1 ada yang gerakan berenang, ada yang gerakan menyapu. Nah, semuanya dari gerakan-gerakan itu bisa disusun menjadi rangkaian tarian yang indah. Ya anak-anak, dari yang sudah ditampilkan kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi ya, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mempraktekkan, mengeksplorasi gerakan sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan? Baik, untuk penampilan kalian tadi secara garis besar sudah baik ya, hanya saja sedikit tadi masukannya ada yang pola lantainya kurang diperhatikan, jadi waktu melakukan gerakan kurang leluasa ya, karena sempit sekali gerakannya. Kemudian yang kedua tadi juga ada masukan juga, karena ini wisata religi Bu, fokusnya di tangan saja, bisa ditambahi melalui gerakan kepala. Nah, berarti kalian di sini sudah bisa paham dan memahami bagaimana kaitannya dengan mengeksplorasi apa saja aktivitas yang ada di wisata tersebut, begitu ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini ya, dari awal sampai akhir sudah kita lakukan. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Ada yang mau angkat tangan? Saya. Silakan Kire. Yang pertama, kita sudah belajar mengeksplorasi gerakan tari dengan melihat gambar. Yang kedua, kita juga sudah belajar merangkai gerakan tari dengan hitungan. Dan yang ketiga, kita juga mempresentasikan hasil eksplorasi kita di depan kelas. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi
Jadi kita tadi sudah melakukan langkah-langkah dalam menciptakan karya tari. Ada 4 ya. Yang pertama tadi eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Nah, apa yang kalian lakukan tadi itu sudah mencakup keempatnya. Eksplorasi, kira-kira yang apa kita lakukan hari ini tadi masuk dalam eksplorasi apa? Visual. Visual, karena apa? Kita melihat gambar ya, melihat gambar. Dari gambar tersebut kalian amati, kemudian dikembangkan untuk menjadi suatu gerakan. Ya anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini ya, dari awal sampai akhir, apakah kira-kira ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan kita yang akan datang ya, masih tetap kita hubungannya tentang berkarya tari. Hanya saja minggu depan kalian sudah bisa menambahi gerakan lagi, kemudian disesuaikan dengan iringannya. Kemudian nanti di pertemuan yang selanjutnya lagi kita bisa mengkombinasikan dengan unsur pendukung tarinya, kemudian ditampilkan. Seperti itu ya. Jadi silakan di rumah kalian untuk mencari, mengeksplorasi lagi dari gerakan-gerakan itu untuk bisa ditambahkan lagi di karya kalian yang tadi. Begitu ya. Sudah jelas? Sudah. Baik anak-anak, kalau sudah jelas semua sama tugasnya, nah marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama karena pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini diberikan kelancaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita pulang ya, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa supaya kita pulangnya nanti diberikan keselamatan dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, pesan dari Budia hari ini, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati pulangnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi